bagaimana caranya murid bisa lebih pintar daripada gurunya. Hai, halo guys. Pada kali ini saya kembali di channel Kreatif Cilik bersama saya Guntur Firman Aprianto. Pada kali ini teman-teman, saya mengucapkan terima kasih buat subscriber Kreatif Cilik. Dan tentunya teman-teman sangat menolong channel Kreatif Cilik untuk terus berkembang. Buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, karena ada kaitannya dengan video sekarang ini, tonton dulu video sebelumnya, ada di layar ini. Jadi teman-teman bisa tonton video tentang bagaimana baru masuk kuliah bisa di wisuda. Yang kedua, teman-teman bisa tonton juga video nyontek aman. Jadi jangan salah paham ya tentang nyontek aman, tapi coba aja dulu tonton videonya supaya teman-teman nggak salah paham. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa tonton juga video tentang menghilangkan dosa percontekan di sekolah. Nah, kali ini teman-teman ada beberapa cara. Saya tidak sebutkan berapa poinnya, tapi teman bisa simak. Cara pertama adalah teman-teman mulai untuk membaca buku atau modul lalu dipahami, dan saran saya baca keseluruhan ya, bukan hanya baca beberapa bab atau bagian tertentu. Baca keseluruhan supaya teman-teman mulai bisa mensistematiskan atau bisa melihat, memahami kerangka dari mata pelajaran itu. Kalau teman-teman bisa memahami kerangka pikiran atau kerangka konsep dari mata pelajaran itu, teman-teman nanti pas ujian atau pas tes nggak perlu menghafal pun teman-teman bisa paham. Dan saran saya kalau ada tes di sekolah, saran saya pertanyaannya atau soalnya tidak hanya soal yang sebenarnya jawabannya sudah ada di buku terus dipindahkan ke lembar jawaban, bukan gitu, tetapi berdasarkan analisa pikiran. Jadi yang pertama teman-teman coba baca bukunya, modulnya yang guru pakai. Kalau di sekolahan ada perpus, wah itu bagus banget, bisa dimanfaatkan. Mengingat hal ini karena kita di Indonesia itu kualitas atau kesukaan membaca anak-anak atau generasi di Indonesia ini sangat minim banget. Jadi teman-teman bisa cross check di internet berapa persen sih atau tingkatnya berapa Indonesia dengan negara lain. Jadi saya tidak bahas di sini karena di channel lain sudah banyak yang bahas ya. Oke, teman-teman, kembali ke sini, teman-teman mulai baca, investasikan waktu ya, sehari 1 lembar mungkin, atau 2 lembar mungkin, atau 1 bab. Tapi diusahakan satu mata pelajaran itu dibahas semua gitu ya. Apalagi kalau teman-teman habis liburan semester, mau masuk semester baru, teman-teman segera pinjam bukunya supaya baca lebih awal, supaya nggak ganggu pas waktu semester sedang berlangsung. Karena kalau teman-teman sudah memahami kerangka berpikir, saat guru menjelaskan pun teman-teman udah tahu guru mau ngomong apa, bahas apa, ujungnya di mana, atau endingnya di mana, kesimpulannya apa. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih kritis. Cara yang kedua adalah teman-teman buat daftar pertanyaan sendiri berdasarkan buku yang teman-teman baca itu sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Lalu teman-teman bisa cari jawabannya bisa dari buku itu, bisa dari internet, bisa dari buku yang lain. Artinya cari jawabannya yang artinya lebih detail lagi dibandingkan yang ada di buku yang pertama kali teman-teman baca. Atau cari jawaban dari sudut pandang lain. Di cara yang kedua ini teman-teman bisa tentunya bisa melihat bagaimana cara kerja pikiran teman-teman dalam menghadapi atau mempelajari mata pelajaran tertentu. Di poin 2 ini aja, poin 1 dan poin 2, teman-teman pasti akan terlihat, bahkan bukan hanya terlihat, memang lebih kritis dibanding teman-teman yang lain kalau teman-teman menerapkan ini waktu di kelas. Yang ketiga, teman-teman mulai pikirkan relevansinya dengan kehidupan nyata atau hubungannya dengan kehidupan nyata. Maksud saya begini, bukan berarti ini kehidupan mimpi atau kehidupan alam lain ya, tapi dunia pendidikan itu yang kita pelajari belum tentu relevan, yang kita pelajari sekarang belum tentu relevan dengan keadaan di dunia nyata sekarang ini. Makanya sangat disayangkan kalau apa yang kita pelajari sekarang
itu tidak menolong kita di masa yang akan datang. Itu sangat sayang sekali. Makanya kalau kita belajar, kita mulai pikirkan apa hubungannya dengan kehidupan sekarang dan yang akan datang. Contoh, misalkan rumus matematika atau rumus fisika, teman-teman bisa cari relevansinya. Ini hubungannya dengan kehidupan nyata apa? Atau ada peluang usaha dari rumus ini? Atau ada manfaat lain dari rumus ini? Misalkan begitu ya. Jadi teman-teman akan terlatih pikiran teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham daripada guru. Oke, guru itu kenapa dia bisa lebih paham kalau ditanya bisa tahu menjawab atau tahu jawabannya? Karena mereka tiap harinya ya mempelajari itu dan ya mengajarkan tentang itu. So meskipun nggak belajar pun lama-lama akan paham sendiri. Itu guru. Jadi kalau kita juga tentunya mempelajari lebih awal, kita juga bahkan bisa lebih pintar dari guru. Tujuannya bukan untuk kurang ajar sama guru, tetapi paling tidak teman-teman bisa belajar lebih cepat. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak suka baca ya, saran saya coba aja, coba dan coba. So, jika video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen boleh teman-teman. Kira-kira mau bahas apa, tips-tips apa yang bisa kita bagikan idenya di sini. Dan kalau video ini bermanfaat buat orang lain, silahkan di-share. Dan tentunya tetap semangat belajar. Bye-bye.